Halo Pak Murdi, kedengeran suaranya? Apa suara saya cukup terdengar jelas, Bu? Ya, ya. 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 Kita Oke. mulai aja ya. Assalamualaikum. Ya. Ibu Indah siap? Siap, siap. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahannya lah sehingga pada malam ini kita dapat melakukan kegiatan webinar dengan tema caper atau catatan perasaan yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Winda Despita. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti sekarang. Oke, sebelum saya memperkenalkan Ibu pemateri kita, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, jadi Bapak Ibu perkenalkan, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan saya Muhammad Murdiwan dari MTSN Wajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kebetulan di madrasah saya sebagai guru bahasa Indonesia yang dipercayakan pada malam hari ini menjadi host untuk kegiatan webinar kita. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin Ibu Windah bisa perkenalkan diri dulu secara singkat, baru kita masuk ke kegiatan inti. Silakan Bu Windah. Terima kasih Pak Murdi. Jadi Pak Murdi ini adalah salah satu konten kreator juga yang pas dengan tema kita malam ini. Nanti bisa stalking mampir di Instagramnya ya, Pak Murdi. Perkenalkan, nama saya Winda Desita Dewi. Saya guru kelas 1 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok, Kota Mataram. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang tema kita malam hari ini tentang anti-bullying atau perundungan yang sering sekali kita dengar. Cukup sekian dulu yang perkenalannya Pak Murdi ya. Atau kita langsung ke materi aja? Ya, siap. Ya Bu Windah, ini saya sangat menarik sama terkait temanya tadi itu tentang caper. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui juga bersama bahwa caper ini atau catatan perasaan ini merupakan inovasi dari rekan-rekan guru di SDN 47 Ampena, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi ini adalah merupakan inovasi terbaru tentang bagaimana pencegahan awal atau pencegahan bagaimana cara mencegah pembulian atau yang kita kenal itu adalah perundungan di sekolah. Jadi nantinya kita Ibu Winda ini akan membahas lebih jelas atau lebih detail tentang apa sih caper itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk Ibu Winda, apakah saya mungkin bisa ya mendengarkan siapa tahu ada cerita-cerita dari teman-teman di sekolah lain, bentuk-bentuk perundungan yang biasanya mereka jumpai seperti apa, atau boleh ya Bu Winda? Boleh. Mungkin Bapak Ya, Ibu sedikit mungkin Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi, saya persilahkan dulu. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu, oh Ibu Ika, halo Ibu Ika. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau berbagi cerita tentang bentuk-bentuk perundungan yang pernah terjadi di sekolahnya atau hal-hal yang terkait dengan pencegahannya. Ya. Oke, sembari menunggu Bu. Oh, Ibu Ika, silakan Bu Ika. Ada yang mau diceritakan sedikit waktu dan tempat silakan Bu Ika. Kesempatannya Pak. Ini bertepatan sekali tadi di sekolahan ada ya bullying lah, bisa dikatakan bullying. Awalnya memang ada ketidaksengajaan sebetulnya Pak. Antara si A dan si B ini
sama-sama bermain. Kemudian salah satu di antaranya pasat ke kaki temannya. Kemudian dia terjatuh sampai kepalanya jol. Nah, di kelas sudah selesaikan permasalahannya. Tapi sesampainya di rumah, si anak ini bercerita ke orang tuanya dan orang tuanya ini merasa tidak terima. Memang pada dasarnya antara orang tua si A dan si B ini sudah ada konflik sebelumnya. Dan ketambahan si anaknya ini jatuh dan kebetulan dengan si anak yang dengan orang tuanya tersebut sudah ada masalah itu, Pak. Jadi berlanjutlah itu. Akhirnya ke sekolah, orang tuanya ngadu ke kepala sekolah. Sudah dimediasi juga sih. Tapi memang dasarnya memang sudah ada rasa tidak suka, jadi nggak berkepanjangan. Padahal antara si anak dan anak ini sudah saling oke memaafkan karena mereka menyadari memang nggak sengaja, memang mereka nggak sengaja terjatuh dan sampai kepalanya seperti itu tuh nggak sengaja gitu. Nah ini mungkin di sini Pak, saya mau minta saran, kira-kira itu kan penyelesaiannya seperti apa? Nah, kedepannya itu bagaimana kayak gitu Pak? Mungkin ada masukan yang bisa nanti saya coba untuk terapkan. Terima kasih Pak. Suaranya nggak kedengeran Pak Murdi, belum dibuka mute-nya. Mikrofonnya Pak belum dibuka. Jadi tadi ada permasalahan di sekolahnya Ibu Ika yang ternyata si siswanya ini sendiri sudah sudah saling memaafkan. Cuma karena ada permasalahan yang mungkin sebelumnya terjadi di antara bisa saja di antara orang tua mereka, akhirnya ada pelaporan ke kepala sekolah, akhirnya permasalahannya berkepanjangan Ibu Windah seperti itu. Jadi Ibu Ika minta solusi atau saran apa sih atau seperti apa sih yang harus dilakukan untuk memecah permasalahan-permasalahan seperti itu. Seperti itu Ibu Ika ya? Iya, betul Pak. Iya. Oke. Sedikit mungkin ada lagi sebelum masuk ke Ibu Windah karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, saya juga sedikit bercerita Bu Windah. Kemarin juga sebelum asesmen madrasah di sekolah itu memang kurang lebih selama 7 bulan saya mengajar di salah satu kelas, memang ada kebiasaan siswa ini lain dari siswa yang lainnya. Tapi memang tidak sempat saya tanyakan, cuma waktu memang pada saat ujian praktik bahasa Indonesia itu mereka itu saya tanya-tanya juga selain pelajarannya, saya tanyakan tentang hal-hal terjadinya. Nah, saya tanyakan kenapa dia selalu menggunakan masker? Kenapa dia selalu menggunakan masker? Jadi saya coba minta sebentar untuk buka. Ternyata tidak ada hal yang lain dari sebelumnya. Lalu saya tanya, kenapa tidak mau lepas masker? Nah, si anak ini langsung nangis. Saya biarkan dia menangis itu sekitar mungkin 10 sampai 15 menit nangis. Akhirnya saya tanya, kenapa? Oh, ternyata selama ini dia itu pernah diolok-olok sama temannya. Akhirnya karena olokan-olokan itu jadi dia terbawa di pikirannya sampai dia ketakutan ketika dia buka maskernya itu akan menjadi bahan olok-olokan seperti itu. Nah, mungkin Ibu Ika juga nanti bisa memberikan gambaran atau memberikan sedikit semacam pencegahan supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Oke, untuk lebih jelasnya saya persilahkan kepada Ibu Ika untuk memberikan penjelasan. Ibu Ida, Pak Murdi. Oke, terima kasih ya Pak Murdi ya. Sebenarnya kita punya banyak cerita ya kalau di sekolah. Banyak cerita tentang bullying verbal ataupun fisik itu sebenarnya udah banyak sekali terjadi dan ini sih tambah parah ya berita-beritanya sekarang kita dengar. Oke, sebenarnya saya punya inovasi media yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti yang bisa digunakan di sekolah.
Saya izin share dulu ya. Bentar. Jadi sebenarnya media ini tujuannya saya buat untuk kita mencegah adanya perundungan atau bahkan kita mengetahui siapa pelakunya gitu. Bentar. Oke. Sudah terlihat di layar? Oke, kita mulai ya. Jadi judul awal dari media saya ini tuh adalah Caper, bukan cari perhatian ya sebenarnya. Ini adalah catatan perasaan siswa. Jadi nanti ini pendekatannya individual ya Bapak Ibu, bukan per kelompok. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengganti di bagian mengenali ekspresi ini, bisa saja Bapak Ibu menggunakan gambar nyata ya, gambar orang yang nyata gitu. Misalnya kita memperkenalkan dulu nih, kalau misalnya siswa kelas rendah kan mungkin belum tahu ekspresi-ekspresi di dalam ini wajah mereka gitu. Ada yang terkejut, bahagia, marah, tidak suka, malu, sedih, bingung, takut. Nah, kemudian di halaman berikutnya itu kita coba nih, apakah bisa mereka gambar ekspresinya mereka gitu. Nah, di sini kan ada wajah kosong, jadi mereka bisa mengisi seperti ekspresi wajah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini hari ini aku merasa. Jadi, misalnya di bagian wajah-wajah ini tidak ada gambar bibir ya, nggak ada gambar bibir. Nanti di sini itu Bapak Ibu bisa, ini bukan tiap hari ya, kapanpun Ibu mau mengetahui perasaan anak gitu. Jadi saya ditanya nih, kalian ngerasa apa hari ini gitu. Jadi setelah mereka kenal ekspresi di halaman sebelumnya, mereka bisa tahu gambar bibir misalnya lagi marah, atau lagi senang, atau lagi bahagia gitu. Dan kenapa saya tidak pakai wajah anak-anak? Karena takutnya nanti ada rasa minder gitu. Jadi saya pakai ini aja, animasi gitu. Nah, kemudian di sini nih yang paling penting nih, Pak Murdi. Jadi di sini tuh ada halaman gulung dan masukkan pilihanmu. Di sini nih yang menarik kalau menurut saya nih, Pak Murdi. Jadi misalnya kalau ada anak yang mengganggu gitu ya, misalnya mereka kita tanya, adakah siswa yang mengganggumu hari ini gitu. Jadi mereka nanti tulis di kertas, digulung gitu pilihannya gitu. Atau kita misalnya mau tanya nih, ada sesuatu yang hilang gitu di barang teman-temannya gitu. Kita bisa tanya ke semua siswa di dalam kelas itu, tanpa mereka menunjuk-nunjuk temannya, tanpa mereka nuduh-nuduh temannya gitu. Jadi kita tanya, adakah pernah kalian melihat gitu, seseorang melakukan atau mengambil barang temannya gitu. Jadi mereka nulis itu kayak sembunyi-sembunyi nulis, mungkin kita bisa melakukan voting di situ. Kalau misalnya ada banyak kandidat atau 3 orang gitu, jadi kita panggil apakah kamu benar melakukan ini. Jadi kita punya dasar, bukan hanya menuduh aja gitu ya. Kan biasanya kalau kelas 1, 2, 3 itu masih iseng-iseng suka ngambil barang temennya kan. Nah, jadi kita ngambil voting gitu, tidak asal menuduh temennya. Di sini nanti pakai kertas. Kalau bisa saya tunjukkan ini aslinya ya, kalau misalnya udah di print ya. Kalau misalnya sudah di print, nanti di sininya tuh kayak dilaminasi kayak ini. Bisa dibolongin jadi bisa dimasukkan gulungannya. Ini tuh bisa pakai kertas laminating yang udah digunting tapi ada bolongannya di atas. Tinggal dimasukin aja. Bagian yang paling penting ini ada gambar rumah ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya anak ke sekolah itu juga membawa cerita dari rumahnya gitu. Dari mereka bad mood-nya, bahagianya gitu kan. Itu dasarnya dari rumah juga. Bagaimana pola asuh orang tua juga. Dan kedengeran nggak Pak Murdi? Halo? Jelas kedengaran. Oke. Jelas, Bu. Soalnya saya nggak, ini Lola dia.
Oke, jadi kebanyakan juga kasus perundungan atau bullying itu terjadi karena pola asuh di rumah juga. Kita tidak tahu cerita apa yang ada di rumah, perlakuan orang tuanya di rumah. Nah, di sini itu ada seperti amplop ya. Nah, di salah satu kontennya Pak Murdi juga kan pernah membahas tentang apa arti rumah buat anak-anak. Betul nggak Pak Murdi? Benar Iya. Bu, benar. Waktu itu kan kontennya Pak Murdi tentang menanyakan apa itu arti rumah. Nah, mungkin ada beberapa anak yang tidak ingin bercerita atau malu bercerita. Jadi di sini kita menggunakan metode menulis. Nah, karena anak-anak zaman sekarang kan senang menulis, mereka bisa mengekspresikan diri lewat tulisan. Mungkin mereka merasa malu atau tidak percaya diri gitu buat bercerita, kita bisa menggunakan metode ini. Jadi misalnya kita beri secari kertas buat anak-anak, ini mereka bisa menulis dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau mereka sudah siap untuk memberikan kita cerita, mereka akan datang dan memberikan cerita itu kita masukkan ke amplop. Jadi kita kayak tidak memaksakan anak untuk bercerita gitu. Jadi mereka bisa kapanpun bisa menulis gitu ceritanya, mengekspresikan dirinya, meluapkan semua yang ingin mereka ceritakan yang tidak bisa keluar lewat kata-kata. Oke, ini yang bagian rumah. Jadi mereka bisa cerita tentang peristiwa di rumahnya atau kejadian yang mungkin ingin diceritakan kepada gurunya. Intinya satu, kalau misalnya anak ingin bercerita, itu dijaga kepercayaannya. Jangan sampai bocor, jangan sampai kita menceritakan kepada siapapun, jangan sampai anak itu tahu kalau ada orang yang tahu ceritanya dia. Gitu. Jadi anak akan kepada kita dan terus mungkin bercerita gitu ya. Halo Pak Murdi? Tidur. Ya jelas Bu, jelas. Iya sih, ini screen-nya masih jalan atau udah ini? Masih Udah jalan Bu, masih jalan. Sudah sampai yang gambar rumah. oh, sepertinya laptopnya lalu. Yang slide berapa ini? Yang gambar rumah, keluarga adalah yang keluarga. Oke, bentar ya. Pak Murdi boleh gini deh di sharing dulu ya. Oh ya, tujuan saya untuk membuat inovasi ini sebenarnya lebih ke observasi saya sendiri sih di sekolah. Jadi, misalnya kalau kita menemukan anak berbuat salah ya Bapak Ibu ya, berbuat salah atau melakukan tindakan yang merugikan temannya, kita tuh langsung kayak menarik gitu ya. Kita tarik anak untuk ke ruang guru dan kita melakukan wawancara dengan menggunakan suara yang besar sehingga anak-anak bisa mengintip lewat jendela, bisa mendengar lewat pintu. Jadi anak yang kita ambil ke ruang guru itu kayak merasa intimidasi gitu. Jadinya kalau mau mengatakan yang sebenarnya jadi takut. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Kita ini ngelihat anak melakukan sesuatu yang tidak baik gitu, terus dilaporkan sama temannya. Belum tentu kalau itu benar gitu kan. Misalnya ditarik langsung ke ruang guru, kemudian ditanya-tanya di situ. Pernah nggak Bapak Ibu melihat atau mendengar eh, seperti itu gitu? Boleh kita saling sharing ya, tanya jawab deh. Halo? Tes, tes.